Halo generasi muda, kali ini kita akan membahas jurusan PAI di UIN Imam Bonjol Pati. Apa sih jurusan pendidikan agama Islam itu? Jurusan PAI adalah sebuah jurusan dengan akreditasi A yang diketuai oleh Ibu Dr. Anda Khadijah MPD dan Bapak Dr. Anda Safrizal MAD. Mari kita simak moto, visi dan misi dari jurusan pendidikan agama Islam itu sendiri. Selamat menyaksikan. Visi dan misi dari jurusan pendidikan agama Islam atau PAI itu sendiri adalah visi menjadikan program studi yang unggul dan kompetitif dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang kedua yaitu misi. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik secara berkualitas dalam bidang pendidikan agama Islam untuk menghasilkan guru yang profesional. Yang kedua yaitu mengembangkan kurikulum sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui pendidikan lanjut, seminar, dan lokakarya. Yang keempat yaitu menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk menghasilkan proses pembelajaran yang inovatif. Yang kelima yaitu menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memecahkan masalah dalam bidang pendidikan agama Islam. Yang keenam yaitu mengadakan jaringan kerjasama dengan lembaga yang relevan, baik lokal, nasional, dan internasional dalam bidang tridharma perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu program studi pendidikan agama Islam. Yang ketujuh yaitu memberikan pelayanan akademis dan administrasi yang prima bagi civitas akademika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safrizal MAD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran online. Pembelajaran online adalah suatu pembelajaran yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan metode interpretasi jaringan. Belajar online juga dikenal juga sebagai virtual, pembelajaran elektronik, dan pembelajaran virtual. Satu, sangat memiliki kemampuan untuk memberikan informasi dengan berbagai media, termasuk informasi cetakan, video, dan rekaman suara serta musik. Dan internet menjadi sebuah kebersamaan yang tidak terbatas. Nah, sumber daya pembelajaran online, nah, pertama kita bisa menambahkan e-book yang merupakan buku yang berada dalam bentuk statik dan dapat kita download dan kita baca. Yang kedua, jurnal yang merupakan referensi bacaan yang kita dapatkan dalam internet. Lalu video yang bisa kita lihat melalui YouTube. Yang ketiga, ceramah yang digital yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp, Facebook, maupun Instagram. Nah, dan kita juga bisa menggunakan media Zoom untuk melakukan tanya jawab dan wawancara. Bersama dengan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang telah dibahas oleh rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan tentang perihal kelebihan dan kelemahan dalam pembelajaran online. Di mana kelebihannya yakni yang pertama, pembelajaran secara online yang biasanya menggunakan waktu yang full begitu panjang dan membosankan
misalkan di sini ada sedikit perubahan. Pembelajaran secara online ini membutuhkan waktu yang singkat, di mana kita hanya di rumah saja, namun kita masih bisa melakukan aktivitas yang lainnya, tidak hanya terfokus dengan pembelajaran yang seperti biasanya. Dan yang kedua, di mana kita dalam pembelajaran online ini kita bisa semakin kreatif, kita bisa mengembangkan diri kita dalam hal pendidikan lainnya. Yang selanjutnya, Indonesia semakin maju karena pendidikan Indonesia lebih maju dengan adanya sistem pembelajaran seperti ini. Setidaknya pendidikan Indonesia lebih maju walaupun sedikit. Siswa bisa mengembangkan diri. Belajar online yang tidak memakan waktu banyak dapat membuat pelajar bisa mengembangkan diri pada hal lain, serta jadi bisa mengembangkan dalam keahlian dalam membacanya, menulis, menggambar, atau mengembangkan kreativitas lainnya. Selanjutnya, kelemahan dalam pembelajaran online. Salah satunya yakni tugas-tugas yang begitu menumpuk. Meski belajar di rumah, para pelajar tidak bisa hidup tenang karena harus menghadapi tugas-tugas yang begitu banyak diberikan oleh pengajar. Selanjutnya, menghabiskan banyak data internet dan kuota. Para siswa biasanya membeli paket hanya sekali sebulan. Akan tetapi sekarang dengan adanya pembelajaran online ini, terkadang penggunaan data kuota bisa lebih dari 1 kali sebulan kita membelinya atau mengisi ulangnya. Bisa 3 kali 1 bulan, 2 kali, atau bahkan lebih dari 3 kali. Kurangnya sosialisasi juga merupakan dampak dari kelemahan dalam pembelajaran online. Kekurangan sosialisasi secara tatap muka dengan orang lain, materi pembelajaran sulit didapat, sistem belajar online memang lebih menghemat waktu, tapi belum tentu belajar online lebih efektif dalam menerima materi pembelajaran bagi para pelajar. Mungkin hanya itu materi dari kami selaku keluarga tua. Banyak maaf. Jaga kesehatan. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ketentuan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 dan Tata Tertib DPD RI sebagai lembaga legislatif, DPD RI memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sedangkan tugas dan wewenang DPD RI adalah: pertama, pengajuan usul rancangan undang-undang; yang kedua, pembahasan rancangan undang-undang; yang ketiga, mempertimbangkan atas rancangan undang-undang dan memilih anggota BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Yang keempat, Kami mahasiswa, bagian dari warga kampus. Kami mahasiswa, bagian dari generasi pemuda. Kami mahasiswa, jawaban dari sebagian suara rakyat yang tertindas. Jika memang harus, bahkan sampai bersimbah darah, kami tak akan goyah. Hidup mahasiswa. Aku bisa jadi manusia, kesana kemari cari relasi. Tak takut lapar, asal tak hidup sendiri. Sebar, sadar, dan peduli. Hak asasi dalam orasi. Aku
engkau bisa jadi apa dan siapa dalam gelar siswa yang maha. Itulah mahasiswa. Mahasiswa, ku ingin kembali mendengar sajak-sajak keadilan. Aku bisa jadi budak. Tugas tak tuntas, aku diinjak. Telat masuk kelas, aku dibentak. Dosen salah pun, tetap kalahku telak. Kami mahasiswa, bagi kami kampus adalah rumah kedua, tempat menuai ilmu dan cita, dan tempat berpendapat tentang bangsa. asal sekolah SMK Plus Perbankan Ugen Pelubu Basung, asal daerah Pasaman Barat. Pandangan tentang organisasi. Organisasi merupakan rumah kedua bagi seorang mahasiswa. Di sana kita akan berkembang, di sana kita akan mendapatkan ilmu yang lebih, dan di sanalah tempat kita untuk mengembangkan diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Zahratul Asmi dari kelas C, asal sekolah SMKN Negeri 3 Batam, asal daerah Kepulauan Riau Kota Batam. Pandangan saya terhadap organisasi itu sangat penting untuk meningkatkan public speaking, menambah wawasan yang lebih luas lagi, dan lebih mengetahui arti solidaritas kekeluargaan. Organisasi berisi perkumpulan, tidak pandang harta juga tahta, berisi pengetahuan dan juga permasalahan. Organisasi bukanlah hal yang mudah. Banyak tanggung jawab yang harus diemban oleh anggotanya. Namun, bukankah ini tempat kita untuk berkarya? Dan bukankah ini tempat kita untuk berkembang? Mengingatmu meneteskan air mataku, meneladanimu menyernyitkan dahiku. Tetes darahmu melebihi keringatku, suara takbirmu melampaui semangatku. Dulu aroma merdeka selalu di depan matamu. Namun kini merdeka hanya ungkapan hati. Tuan, desing senjatamu kini telah usai, berganti ideologi yang terus diadu. Menjaga kemerdekaan yang telah kau raih memang berat dirasakan.
namun kan ku coba tanpa letih. Terima kasih ku ucapkan padamu pahlawanku. Kini tugasku dan kawan melanjutkan perjuangan. Tidak ada kata akhir untuk setiap perjuangan. Teruslah berjalan hingga titik darah penghabisan. Setiap orang adalah pahlawan bagi dirinya sendiri. Maka, tentukan jalan kesuksesan ini mulai hari ini. Pahlawan bukan hanya untuk mereka yang memiliki gelar, tetapi pahlawan adalah mereka yang rela berkorban untuk kebaikan bersama. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Pertahanan yang sebaik-baiknya adalah yang dilakukan dengan menyerah. Hidup pahlawanku, hidup negeriku. Kesaktian Pancasila. Pancasila adalah salah satu kepentingan dari Indonesia. Uang demi tanah air. Gugur muka bangsa, mati satu tumbuh 1000. Kesuksesan itu tidak diraih dengan rasa malas, tetapi kesuksesan itu diraih dengan perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Qadir Jailani dari kelas PAIB BP 19. Alamat Desa Lumbandolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Saat ini diamanahkan sebagai Kepala Bidang Keagamaan HMPPAI UIN Imam Bonjol Padang, dan pada acara SIP ini diamanahkan sebagai mentor kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Ulfa, biasa dipanggil Nailul atau Ulfa. Saya berasal dari Kota Padang, asal sekolah di MAN 1 Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Wahyuni, biasa dipanggil Ijam. Saya berasal dari MAN Kota Pariaman, dari kelas PAIB. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Rotika Dia. Saya biasa dipanggil Dia. Saya lokal PAIB. Saya tamatan dari Ponpes Nusanduang. Saya berasal dari Sanduang Bukit Tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebrus Dan Hamdi. Saya berasal dari lokal PAID. Asal sekolah MAN 2 Bukit Tinggi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hairatul, panggilan Fitri. Saya berasal dari Agam, tepatnya di Lawang. Saya alumni dari MAN 2 Kota Bukit Tinggi. Saya berasal dari kelas 1 PAIJ. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Mutia, berasal dari kelas PAIJ, asal sekolah 1 Kota Padang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Ramayanti dari kelas PAID BP 21, asal sekolah Pondok Pesantren Nurul Yakin Siti Manggapo. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizul Walid Al-Awali, bisa dipanggil Aziz, alumni dari MAN 4 Pesisir Selatan. Alamat saya di Sungai Sirah Air Haji, berasal dari kelas PAIB. Baiklah, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesa Chania, lokal PAID. Saya alumni MAN 2 Kota Baru Padang Panjang, dan saya berasal dari Muara Tebo Jambi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Rehan, biasa dipanggil Abdillah atau Rehan. Saya berasal dari Pesisir Selatan. Saya berasal dari sekolah MAN 2 Kota Padang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Andriani dari lokal PAI A1, asal sekolah MAN 1 Pasaman Barat. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa 2 tahun telah berlalu. Tahun-tahun yang kita lalui dengan rasa penuh haru. Tahun di mana semuanya telah berubah. Tahun di mana sang Covid datang mewabah. Tanah airku tengah berduka. Wabah yang awalnya terlihat biasa oleh mata, kini merajalela kemana-mana. Mungkin bumi ini sudah terlalu lelah karena banyak manusia egois yang berulah. Mungkin bumi ini telah rentan akibat banyaknya kerusakan. Engkau datang dengan perlahan, membuat bumiku keresahan, membuat masyarakat ketakutan, bahkan membuat pemerintah kewalahan. Ketika kau datang, semua tinggal di rumah. Ketika kau datang, aktivitas semua di rumah. Dan ketika kau datang, kami kuliah pun dari rumah. Kami bosan menatap layar setiap hari. Kami jenuh dengan tugas yang menumpuk setiap saat. Kami rindukan pertemuan, bukan hanya sekadar virtualan. Lihatlah di luar sana, banyak mereka yang menderita, banyak mereka yang kehilangan keluarga karena terinfeksi Covid semata. Cucuran peluh petugas medis menjadi saksi bahwa masih ada yang peduli dengan negeri ini. Masyarakat pun terus memberi segala bantuan dari penjuru negeri. Akankah tahun-tahun ke depan kita masih seperti ini? Kepadamu negeriku, kepadamu tanah airku, bangkitlah, lekaslah sembuh. Aku rindu masa-masa yang dulu. Aku ingin semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan indah, berlalu dengan semestinya. Kepadamu negeriku, lekaslah sembuh. Wahai Covid-19, lekaslah pergi, tinggalkan negeri kami ini. Biarkanlah kami hidup dengan kedamaian. Lepaskanlah belenggumu yang tak henti. Kumohon, oh Tuhan, kumohon. Penjelasannya saya akan menyaksikan video selanjutnya ya. Bye bye.
Ada kenangan cinta dan luka di sana. Ada saya dan kau yang mencoba memperbaiki dengan cara kita yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indah Antasari. Di sini saya ingin membahas tentang Hari Besar Islam. Oke semua, kita mulai ya. Setiap tahunnya pasti ada sejumlah tanggal yang memiliki arti tersendiri bagi setiap umat di dunia. Namun, ada beberapa hari yang perlu diperingati oleh umat muslim, yaitu Hari Besar Agama Islam. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa hari besar Islam sebagai berikut. 1. Tahun Baru Hijriah. Awal mula tahun Hijriah ditandai dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Tahun Hijriah wajib dipertahankan untuk menjaga kepribadian sejarah umat Islam. Meski kini pada umumnya masyarakat lebih banyak menggunakan kalender Masehi, namun umat Islam diwajibkan untuk merayakan Tahun Baru Hijriah sebagai bentuk amalan kepada Rasulullah SAW. Tahun ini, Tahun Baru Hijriah jatuh pada tanggal 9 Agustus 2021. Semoga di tahun ini seluruh umat Allah diberi kesehatan, kelancaran, dari umur yang panjang, serta diberi rezeki yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya pada tahun baru Hijriah di tahun ini ialah semoga kita semua mendapatkan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta marilah kita senantiasa untuk merubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Semoga di tahun baru ini kita dilimpahkan kebahagiaan oleh Allah, dan di tahun baru ini menjadi tahun yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di tahun baru ini dilimpahkan kebahagiaan dari Allah, menjadi tahun baru Islam yang diberkahi dan dilimpahkan oleh Allah. Kekeluargaan adalah sebuah rasa yang diciptakan oleh manusia yang harus dibutuhkan untuk mempererat sebuah hubungan atas rasa kasih sayang, rasa persaudaraan, rasa kedamaian, dan ketenangan. Keluarga seperti sebuah batang pohon yang tumbuh ke arah yang berbeda, namun akarnya tetap sama. Keluarga adalah tempat di mana Rasa kekeluargaan tidak hanya pada keluarga. Apabila suatu kelompok masyarakat memiliki rasa solidaritas ini dan terus dibentuk, maka akan menjadi sebuah kekeluargaan. Satu keluarga akan saling memahami dan saling mengenal merasa terikat dengannya, sehingga apapun yang terjadi dengan salah satu anggotanya berarti mengusik satu kesatuan keluarga. Keluarga adalah ruangan yang tidak pernah hilang dan selalu ada dalam keadaan bahkan ketika kita ada di titik paling terendah. Keluarga memiliki kedudukan yang begitu penting dalam suatu proses pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Keluarga adalah samudra, tempat bermuara segala rasa, entah itu tawa, tangis, duka, dan bahagia menyatu dalam riak yang sama. Keluarga adalah ikatan, simpulnya kita tautkan, dirangkai, serta seerat mungkin agar mengukuh.
mahasiswa, bagian dari warga kampus. Kami mahasiswa, bagian dari generasi pemuda. Kami mahasiswa, jawaban dari sebagian suara rakyat yang tertindas. Jika memang harus, bahkan sampai bersimbah darah, kami tak akan goyah. Hidup mahasiswa. Aku bisa jadi manusia, kesana kemari cari relasi. Tak takut lapar, asal tak hidup sendiri. Sebar, sadar, dan peduli. Hak asasi dalam orasi. Aku, kau, bisa jadi apa dan siapa dalam gelar siswa yang maha. Itulah mahasiswa. Mahasiswa, ku ingin kembali mendengar sajak-sajak keadilan. Aku bisa jadi budak, tugas tak tuntas, aku diinjak. Telat masuk kelas, aku dibentak. Dosen salah pun, tetap kalahku telak. Kami mahasiswa, bagi kami kampus adalah rumah kedua, tempat menuai ilmu dan cita, dan tempat berpendapat tentang bangsa.